Handoyo, kalau kita melihat hal ini juga tentunya menimbulkan pro dan juga kontra mengenai ganja medis. Kalau melihatnya Komisi 9 seperti apa, Pak Handoyo? Iya, Mas Ari, salam sehat, assalamualaikum. Jadi begini, kita menyikapi pro kontra terhadap penggunaan ganja medis ini, kita harus dengan penuh cermat, penuh menggunakan pendekatan secara keilmuan saintifik. Apa yang disampaikan oleh teman-teman saya kira juga masuk akal ya, terhadap potensi untuk dibuka opsi untuk diskusi kajian yang menyeluruh. Namun demikian perlu harus saya sampaikan bahwa asas kehati-hatian itu adalah tidak adakah obat untuk penyakit tertentu untuk selain dengan menggunakan ganja atau berbahan ganja. Kalau memang sudah tidak ada penyakit atau obat yang berdasarkan obat tertentu yang berasal dari obat ganja tidak ada, saya kira potensi untuk membuka opsi ganja medis saya kira masuk akal. Namun demikian, kalau memang ada obat penyakit tertentu yang hanya digunakan untuk ganja, tetapi ada obat itu khasiatnya sama, bahkan khasiatnya lebih bagus, saya kira juga tidak bisa juga kita memaksakan menggunakan obat yang berdasarkan dari sisi medis, berdasarkan bahan ganja. Artinya memang harus menggunakan pendekatan. Pendekatan itu pendekatan secara keilmuan, ya kita undang dulu secara komprehensif, baik dari sisi kesehatan, pakar-pakar kesehatan, kedokteran, kemudian psikologi. Kenapa saya menggunakan psikologi maupun psikiater? Karena berdasarkan rilis WHO, saat ini sudah begitu banyak, semakin meningkat orang yang terdepresi, bahkan bunuh diri akibat dampak dari penyalahgunaan ganja. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bersama. Namun demikian Mas Ari, apapun sebagai sebuah negara demokrasi, untuk diskusi, untuk kajian, suatu hal yang sangat positif dan sah-sah saja. Namun harus cermati bahwa ganja sampai saat ini harus kita pahami sebuah produk undang-undang yang dilarang, baik proses penanaman, peredaran, dan pemanfaatan pun juga tidak diizinkan sampai saat ini. Itu harus kita hormati bersama, karena itu amanah rakyat, amanah undang-undang ya. Nah, terkait dengan ada keinginan sedang saat ini menjadi viral ya, ibu-ibu yang berkeinginan untuk meminta atau membutuhkan obat medis ganja untuk penyakit tertentu, saya kira kita juga maklum, kita juga simpati, empati kepada yang bersangkutan. Menjadi pertanyaan, tidak adakah memang untuk penyakit itu obat yang di luar ganja? Karena kalau memang tidak ada ya barangkali juga masuk akal dibuka. Namun demikian kita cermati ya Mas Kristo dan para pendengar ya, bahwa saat ini korban jutaan yang meninggal sia-sia karena penyalahgunaan narkoba termasuk di dalamnya ganja, itu menjadi warning kita. Yang saat ini dilarang pun penyalahgunaan narkoba, ganja di dalamnya itu sudah begitu masif dan begitu membahayakan bagi generasi bangsa. Kalau ternyata kita tidak menggunakan asas kehati-hatian, ya saya kira ancaman generasi kita mengalami kemunduran. Namun demikian pada prinsipnya untuk sebagai sebuah langkah untuk bahan diskusi, bahan kajian, mengapa tidak? Tetapi dengan proses kehati-hatian yaitu tadi, kalau memang sudah tidak ada obat di luar berbahan ganja untuk penyakit tertentu itu saya kira masuk akal. Tetapi kalau sekali lagi kalau masih ada obat di luar berbahan ganja, kenapa harus kita paksakan? Nah ini saya kira, untuk yang bisa menjawab hal seperti ini saya kira juga butuh kajian mendalam dari stakeholder yang banyak pihak ya, setelah lagi dari kedokteran, medis maupun psikiater maupun yang lain, tidak semata-mata dari sisi hukum saja. Kalau dari sisi hukum jelas dilarang, apapun alasannya memang dilarang, kan itu amanah rakyat yang harus kita hormati dan harus kita junjung tinggi. Begitu Mas Kristo. Baik, ini sama halnya tadi disampaikan juga Wakil Presiden Pak Maruf Amin juga meminta MUI untuk bisa membuat fatwa. MUI juga menyampaikan, Pak Khalil tadi sempat berbincang juga bersama saya pada pukul 10 tadi, menyampaikan juga akan melibatkan berbagai macam pihak yang juga tentunya akan melihat seperti apa ganja ini bisa diekstrak menjadi ganja medis yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Kalau kita lihat Pak Handoyo, ganja medis ini kan hanya ekstraknya saja ya yang dimanfaatkan, yang juga tentunya hanya diambil ekstraknya dengan dosis sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita berbicara non medis kan itu semuanya diambil ya, pucuk daunnya digunakan, batangnya digunakan, dan semuanya digunakan. Tentunya ada perbandingan yang jelas berbeda nih Pak Handoyo. Ya begini, apapun karena ini sudah wacana untuk melegalkan ganja dari memanfaatkan ganja untuk obat dari sisi medis, yang dilarang saja terjadi penyalahgunaan yang sedemikian masif.
Kemudian apabila ada payung hukum, kemudian seolah-olah ada legal, kemudian diizinkan dengan penyalahgunaan yang luar biasa. Itu yang harus asas kehati-hatian. Tetapi kalau memang itu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan dari sisi medis, ya ayo kita bersama-sama rembukan gitu loh. Undang-undang kan bisa dirubah dengan catatan, dengan asas kehati-hatian, dengan komprehensif diskusi menggunakan yang sangat-sangat kehati-hatian, ya menggunakan apapun ya ekstrak maupun tidak itu adalah dari sisi keilmuan ya. Saya tidak bermaksud ke arah situnya dulu, tetapi apapun ini adalah legalisasi ganja dari sisi medis yang berhak menyuarakan resiko penyalahgunaan itu yang mereka yang para ahli. Nah, parlemen tentu akan mengundang, parlemen akan mendengarkan semua pihak yang baik pro dan kontra harus kita jelaskan secara duduk bersama. Dari sisi kedokteran, apa itu manfaatnya, apakah memang sudah tidak ada obat yang di luar ganja untuk penyakit tertentu. Kalau memang sudah tidak ada, kenapa tidak? Kita untuk membantu rakyat kita, membantu masyarakat kita, membantu terutama ibu yang kemarin memperjuangkan untuk anaknya. Kenapa tidak kita diskusikan? Tetapi sekali lagi, apa disampaikan oleh Pak Wapres maupun MUI saya kira positif ya. Artinya kita mengundang semua pihak, mengundang yang berkompeten di bidangnya. Artinya kalau memang itu benar-benar sangat dibutuhkan dari sisi medis, ya oke, nggak masalah. Tetapi asas kehati-hatian, peredaran, penggunaan, dan penyalahgunaan di luar medis itu harus menjadi lawan kita bersama. Karena banyak generasi muda kita mengalami mati sia-sia karena hal yang demikian begitu, Mas Ari. Baik, kita undang pendengar Pak Handoyo ya. Ini sudah banyak sekali masyarakat yang berkomentar. Kita langsung menuju ke Cibubur, ada Pak Aswadi. Selamat siang Pak Aswadi, silahkan. Selamat siang Bung Arif, Bung Handoyo ya. Siang Bang Arif. Ya, silakan Pak. Mungkin perlu saya melihat dari sisi bisnis ya, mungkin perlu dikaji atau di data berapa sih kebutuhan bahan baku ganja medis ini di dunia. Nah, kalau memang kebutuhan volumenya signifikan, ini kenapa ini kita tidak garap dari sisi bisnisnya? Artinya tentu misalnya dengan menunjuk satu BUMN untuk khusus memproduksi bahan baku ganja medis untuk kebutuhan suplai medicine dunia gitu. Karena secara kualitas kan ganja kita ini nomor satu di dunia ya, terutama yang dari Aceh ya, itu paling top di dunia itu. Nah, dari sisi ini mungkin DPR perlu mengkaji yang saya katakan tadi, berapa volume kebutuhan bahan baku ganja medis dunia. Kalau ini signifikan, ayo bareng-bareng kita dengan Kadin, kita produksi secara bisnis Pak, tentu dengan pengawalan dan pengawasan yang sangat ekstra tinggi gitu tentunya ya. Hanya untuk medis saja. Saya melihat dari sisi itu Bung Handoyo, mudah-mudahan bisa kita kaji lebih ke depan. Baik, terima kasih Pak Aswadi. Kalau melihat hal ini seperti apa Pak Handoyo dari sisi bisnis, ini tentunya juga akan menimbulkan sebuah regulasi yang cukup panjang ya, karena memang mengingat dalam sisi ini kita produksi juga harus menanam dan takutnya juga disalahgunakan Pak Handoyo. Jadi inilah yang menjadi ketakutan yang kontra ya. Kita harus hati-hati bahwa ganja itu nilai ekonominya begitu sangat tinggi. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia nilai ganja itu sangat tinggi. Untuk itu saya kira jangan sampai menjadi dilegalkan untuk nanam, kemudian para petani berbondong-bondong untuk menanam ganja. Nilainya ekonomi bisa sangat tinggi. Ini kan berbahaya. Lebih baik nanam ganja dong daripada nanam padi gitu loh. Untuk itu saya kira asas kehati-hatian menjadi kewaspadaan utama. Saya setuju dengan Pak Swadi ya, kita kaji yang mendalam, kita libatkan para ahli yang tidak kompeten. Janganlah berbicara, saya aja tidak bisa berani berbicara apakah ini berbahaya atau tidak. Karena ini adalah ranah dari sisi keilmuan saintifik ya, dari sisi kedokteran, dari sisi farmasi, bahkan juga dari sisi hukum. Artinya yang sudah jelas-jelas dilarang saja penyalahgunaan ganja sedemikian masif di generasi muda kita. Bahkan banyak korban yang meninggal tidak terhitung tiap tahun terus mengalami kenaikan karena korban pemanfaatan ganja maupun narkoba maupun narkotika. Ini harus menjadi catatan kita bersama. Untuk itu kenapa harus menggunakan asas kehati-hatian? Karena dampaknya sangat masif dan sangat luar biasa terhadap generasi bangsa kita ini. Untuk itu memang betul setuju bahwa langkah utama adalah berdiskusi, duduk bersama stakeholder, apakah
manfaatnya itu lebih tinggi ataukah justru manfaatnya ada tapi mudaratnya jauh lebih tinggi dibandingkan manfaatnya itu. Sekarang aja yang udah dilarang aja sudah begitu banyak masih penyalahgunaan para remaja, bahkan yang SMA saja sampai perguruan tinggi sudah begitu banyak yang meninggal karena penyalahgunaan alat obat-obat yang terlarang. Nah itu saya kira menjadi perhatian kita bersama. Oke lah kalau saat ini dari MUI maupun Pak Wapres punya atensi begitu, saya kira juga rasa simpati empati terhadap orang yang membutuhkan untuk penyakit tertentu. Intinya Mas Ari, kita duduk sampaikan kepada parlemen hasil kajian dan resikonya seperti apa, kita juga harus butuh komprehensif. Jangan hanya sebatas antas manfaat dari sisi medis saja, tapi resikonya, bahaya juga harus kita hitung. Artinya memang bukannya tidak setuju kita untuk menjadi bahan diskusi, bahan telaah dan bahan kajian, tetapi juga asas resiko dan bahaya mengancam generasi muda itu juga harus menjadi perhatian kita bersama, begitu Mas Ari. Baik, kita menuju Jakarta Timur Pak ya, ada Pak Burhan. Silakan Pak Burhan. Selamat siang, Linda. Selamat siang Pak Burhan, silakan. Buat melegalkan ganja jangan sampai terjadi, sampai kapanpun itu akan merusak anak bangsa. Jadi buat selanjutnya itu baru pun kena asapnya aja udah teler, mau jadi pemuda teler generasi Indonesia nanti akhirnya. Lalu buat itu Linda, kalau bisa yang sakit itu yang perlu ganja medis suruh bawa aja berobat ke negara lain itu. Ngapain repot buat berobat begitu kan dia bisa bawa ke luar negeri. Itu aja Sinta, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Burhan ya. Kita ke Palembang ya, ada Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Ya, sekarang ini kita kan bicaranya soal ilmu. Yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu kan bermanfaat, asalkan bisa mengelola. Kalaupun nggak bisa mengelolanya ya otomatis lah sia-sia. Jadi, kalaupun kita udah tahu itu berbahaya, ya jangan dijadikan jangan dijadikan keutamaan. Ya udah dimusnahkan aja. Tapi kalaupun memang bermanfaat untuk kita, ya tak ada salahnya lah dikembangbiakan. Yang pasti kalau soal faktor meninggal itu bukan karena ganjanya, tapi overdosisnya. Itu yang diutamakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy Palembang dan juga Pak Burhan di Jakarta Timur. Pak Handri, kalau kita melihat kan juga ini mencuat dikarenakan sempat viral di media sosial dan juga kita ketahui bersama kisah dari seorang ibu yang membawa anaknya dan juga tentunya membutuhkan ganja medis untuk pengobatan. Ini kan baru satu kasus yang mencuat ya. Kalau Komisi 9 melihat seperti apa Pak? Apakah juga ada beberapa kasus yang lainnya yang hingga akhirnya ini menjadi sebuah pertimbangan untuk ganja dilegalkan Pak Handri? Jadi begini, ini memang kita harus hati-hati ya Mas Ari ya dan para pendengar ya. Karena pro dan kontranya begitu kuat. Ada yang setuju simpati, iya, tapi yang kontra sedemikian rupa yang banyak juga harus kita hormati, karena itu sebagai asas kehati-hatian waspada terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba dalam hal ini adalah ganja. Saya kira bahwa kasus-kasus seperti ini yang paling utama adalah yang paling menyuarakan adalah dari sisi farmasi dan kedokteran. Kalau memang sudah tidak ada obat yang untuk penyakit anaknya ibu tadi itu tidak ada obat di luar ganja, kenapa tidak? Tetapi kalau masih ada obat selain berbahan ganja masih bisa digunakan untuk mengobati, mengapa harus memaksakan dengan ganja? Kan pertanyaan kan masuk akal gitu loh. Seperti itu. Untuk itu saya kira wacana atau pro kontra ini harus kita sikapi dengan kehati-hatian. Tetapi perlu saya ingatkan, sampai detik ini amanah rakyat, amanah undang-undang, penggunaan obat dengan berbahan ganja kan sudah tidak diizinkan, apapun alasannya tidak diizinkan. Tetapi sebagai sebuah negara demokrasi dengan basicnya berdasarkan dari sisi keilmuan saintifik, kenapa tidak kita juga berbahan sebagai bahan diskusi untuk minta masukan dari para ahli. Terutama saya juga ingin mendengar, karena dari sisi kesehatan, kedokteran, farmasi, termasuk ID maupun yang lain, silakan berbicara, diberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Adakah obat di luar ganja itu yang bisa menyembuhkan penyakit yang ibu maksudkan itu yang diperjuangkan? Kalau ternyata ada, kenapa? Tapi kalau ternyata harus disampaikan tadi Pak Teddy itu harus keluar negeri, saya kira rakyat biasa juga akan kesulitan, kasihan. Kita juga harus simpati dan empati ketika untuk meminta obat
ke luar negeri dengan berbiaya yang sangat besar juga kita harus pahami. Namun demikian apapun sebagai sebuah ranah publik untuk berdiskusi, tetapi kita harus hormati yang sangat melawan, yang kontra pun juga begitu banyak, karena memang ancamannya begitu nyata. Tetapi saya kira kalau ternyata dari sisi medis itu masih ada bahan di luar ganja, ya itu tadi saya kira juga menjadi bahan pertanyaan. Kalau kenapa harus menggunakan ganja kalau bahan di luar bahan kimia rekayasa dari para ahli farmasi di dunia kedokteran bisa menggunakan selain obat ganja bisa dipakai, kenapa harus memaksakan diri? Itu juga menjadi pertanyaan semua pihak. Saya sudah berdiskusi dengan para pihak, masih ada loh, ada yang di obat itu, tapi ada obat menggunakan di luar ganja tapi juga tidak mempan. Nah ini juga harus kita kasihan kepada yang sangat membutuhkan. Untuk itu terhadap wacana itu harus benar-benar hati-hati dengan rohnya itu adalah ancaman nyata generasi muda itu jadi nyata, sehingga kita harus menggunakan hati-hatian. Sedangkan untuk bahan diskusi kajian ilmiah saintifik sah-sah saja, tinggal bagaimana. Yang penting saat ini adalah amanah rakyat, undang-undang masih melarang penggunaan penanaman dan peredaran ganja. Mas Ari. Baik, itu kita sama-sama setuju Pak Handoyo ya. Kita menuju ke pendengar lagi, ada Ibu Pak Levi ya, oke Pak Levi di Bekasi. Silakan Pak Levi. Ya, selamat siang Elvinta, selamat siang Pak narasumber. Selamat siang Pak Levi. Ya, saya hanya sedikit sharing aja pengalaman saya, karena dulu saya pernah di Aceh Pak, jadi relawan tsunami Pak. Dan saya pernah merasakan yang namanya menggunakan ganja Pak. Jadi selama saya pakai ganja tuh belum pernah ada cerita Pak, orang selesai ngeganja itu langsung membunuh misalnya. Atau karena efek ganja orang memperkosa gitu, belum pernah ada beritanya seperti itu Pak. Gitu loh. Dan ganja itu saya bilang bagus sih untuk medis, silakan dilegalkan. Tapi jika lepas dari urusan medis, itu baru berurusan dengan hukum yang berlaku. Bagi saya sih segitu aja sih Pak. Kalau misalnya kita ngomongin penyalahgunaan Pak, jangankan ganja Pak, iPhone aja mungkin bisa disalahgunakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Levi di Bekasi ya. Kita menuju Jakarta, ada Pak Doni. Silakan Pak Doni. Ya, selamat siang Pak narasumber dan pendengar cinta. Saya hanya ingin sharing sedikit. Saya pikir karena saya tahu itu adalah zat adiktif, lebih baik itu jangan dilegalkan karena sifatnya yang adiktif. Kedua, terkait masalah untuk medis, saya pikir sama seperti morfin ya. Pengalaman merawat ayah saya yang sakit kanker dulu, itu ada obat yang mengandung morfin. Itu aja bisa dilegalkan, dalam arti kata untuk terkait medis itu bisa dilakukan. Nah untuk yang sudah untuk medis itu aja kita sulit untuk melakukan pengawasan, kalau kita legalkan saya pikir akan sulit juga. Nah kalau memang nanti untuk medis sebaiknya juga semua itu harus terkontrol oleh pihak-pihak terkait seperti BNN agar semua itu bisa diantisipasi. Nah, saya pikir itu sedikit. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Doni dan juga Pak Levi ya. Pak Handoyo sebelum ditanggapi, saya sambung beberapa komentar dari pendengar melalui WhatsApp Pak Handoyo ya. Ada Pak Seno, ganja atau barang lainnya yang semula dilarang menjadi sah apabila sudah terbukti manfaatnya. Efek negatif yang muncul harus diantisipasi. Kemudian ada Pak Santo di Depok, sebaiknya dilokalisir ganja untuk medisnya, misal diproduksi atau diawasi negara agar tidak disalahgunakan dan tidak ditanam bebas oleh masyarakat. Pak Farid di Bekasi, kalaupun dilegalkan, pengawasannya yang harus ketat. Selama ini pengawasan kurang substantif sehingga rawan disalahgunakan. Pak Handoyo, ini banyak sekali pendapat dari pendengar kita, dari masyarakat yang juga menyampaikan pro dan juga kontra. Mungkin nanti bisa ditanggapi sekaligus juga pendengar kita via telepon tadi ya, ada Pak Levi dan juga Pak Doni. Namun kami mohon izin kita jeda terlebih dahulu Pak Handoyo ya. Kita akan simak bersama BBC dari London dan juga pendengar nanti akan kami undang kembali. Bagi Anda yang juga akan bertanya, kami persilahkan nanti melalui via telepon di 0215869000 dan WhatsApp di 811806543. Tetap bersama kami di Elsinta News Network edisi siang. Elsinta News and Talk. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Elsinta News Network edisi siang dan saya masih bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Ahmad Handoyo. Masih bersama saya Pak Handoyo? Ya, Mas Ari. Baik.
Pak Handoyo, dua pendengar kita tadi via telepon ya, ada Pak Levi dan juga Pak Doni dan juga beberapa pendengar lainnya yang juga menyampaikan pesan WhatsApp. Mungkin bisa ditanggapi Pak Handoyo. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Mas Pak Levi maupun Pak Doni dari Palembang itu mencerminkan yang ada di bangsa kita, pro dan kontra yang begitu kuat. Ada yang setuju, ada bahkan yang kontra yang sedemikian banyak juga harus kita hormati. Namun demikian, mencermati perkembangan ini kita tidak boleh latah sebatas isu legalisasi ganja, mendengarkan, melihat fakta yang ada di negara tetangga kita. Kita beberapa hari ini diperlihatkan di media sosial, begitu negara tetangga begitu bebasnya makan ganja, begitu bebasnya medis menggunakan ganja, begitu bebasnya untuk menghisap ganja, termasuk di negara-negara yang lain meskipun itu dari sisi medis, tapi dengan menggunakan pendekatan dari sisi ekonomi. Itu kan membahayakan buat bangsa kita kalau kita latah hanya menggunakan isu itu. Apapun demikian, hal yang sangat positif sampai termasuk Pak Wapres juga memberikan satu atensi, pimpinan DPR juga ada atensi. Artinya memang ada satu kebutuhan dari satu sisi, dari sisi medis. Meskipun secara ranah undang-undang sebelum mengizinkan, karena memang amanah rakyat dilarang penggunaan, peredaran, dan penanaman. Namun demikian sebagai sebuah negara demokrasi, sebagai termasuk adalah masukan untuk kita menggunakan diskusi, telaah secara keilmuan, kenapa tidak? Sebagai sebuah basic keilmuan ya kita gunakan mengundang para pihak ya, dari sisi kedokteran, farmasi, psikiater, psikologi, kita undang semua duduk bersama, apa sih manfaatnya dan apa sih resikonya dan apa sih kalau seandainya ganja medis tidak digunakan dampaknya terhadap penyakit tertentu itu apa? Apakah tidak bisa diselamatkan ataukah tidak ada alternatif yang lain? Saya kira wacana diskusi yang berkembang itu kita gunakan sebagai masukan kepada parlemen, sebagai bahan masukan apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena memang aturan tidak mengizinkan, tetapi kalau ternyata undang-undang itu juga tidak harga mati, namun demikian kita juga harus menggunakan asas kehati-hatian, menghormati dari warga kita, keluarga kita yang menjadi korban keganasan, mati sia-sia, keluarga kita yang mati karena dampak dari penggunaan penyalahgunaan narkoba dalam hal ini juga ganja. Ganja kan bisa juga tidak, tadi sampaikan tidak ada yang meninggal, tetapi dampaknya luar biasa loh ya kalau tiap hari menghisap ganja kemudian ke teman-temannya, kemudian ke itu juga akan berisiko dampak yang luar biasa sangat signifikan. Untuk itu saya kira kita mengajak bersama-sama, silakan para ahli duduk bersama, berikan masukan kepada parlemen, kemudian kami bersama pemerintah akan menentukan. Apalagi Pak Wapres juga sudah memberikan satu atensi yang cukup ya, artinya kita bicarakan. Namun demikian catatan saya, kalau ternyata sudah tidak ada obat untuk penyakit tertentu yang mengharuskan menggunakan obat berbahan ganja, ya saya kira masuk akal dan bisa diterima secara akal sehat maupun secara keilmuan menggunakan berbahan ganja. Namun demikian kita juga harus wanti-wanti yang sudah dilarang saja berdasarkan undang-undang dengan hukuman pidana kurungan itu juga masih sudah begitu banyak masih penyalahgunaan ganja. Saya kira juga menjadi parameter kita untuk tetap menggunakan kewaspadaan dan asas kehati-hatian agar ketika nanti rekomendasi diizinkan menggunakan ganja secara medis tidak diikuti dan tidak ditumpangin penumpang gelap dengan memanfaatkan ganja dengan penyalahgunaan untuk generasi muda, karena dampaknya pasti akan kemunduran bangsa kita, karena generasi muda itu adalah penerus bangsa, sedangkan penyalahgunaan ganja mayoritas adalah generasi muda kita. Begitu Mas Ari. Oke, kita ke pendengar lagi Pak Handoyo ya. Kita menuju Pasar Minggu Jakarta Selatan, ada Pak Amir. Silakan Pak Amir. Ya, selamat siang Pak. Siang Pak Amir. Selamat siang Pak Amir, silakan. Ya, kalau saya lihat sih, kalau kita memikirkan orang nekat mau makan ganja, mau minum ganja, ngerokok ganja, nggak ada habis-habisnya Pak. Mulai dari dilarang sampai nggak dilarang, sampai sekarang juga banyak. Jadi sebaiknya kita tidak usah membela orang-orang yang nekat mau minum ganja. Biarin aja dia mau minum ganja. Di luar negeri juga dibebasin, lama-lama kurang sendiri Pak. Kapok sendiri. Jadi mendingan kita membela yang sakit, yang harus diobatin. Itu yang lebih penting. Orang sehat, orang pengen sehat, orang nggak ngaco-ngaco. Itu ditahan-tahan hanya untuk membela orang-orang yang nekat-nekat emang mau minum ganja. Biarin aja dia minum ganja, biarin aja lah, mau mati. Orang dia emang mau mati Pak. Emang dia mau mati, mau minum oplosan sampai overdosis juga dia emang mau mati. Ngapain ditahan-tahan Pak? Ngapain kita pikir-pikirin susah banyak, dampak sono, dampak sini. Ujung-ujungnya yang mau berobat ini hambat.
kita pokok aja Pak. Oke. Yang mau berobat, supaya itu yang dibelain. Ah, udahlah nggak usah pakai banyak cincok, kalau dia mau nekat aja, udah biarin. Udah banyak yang mati, jangankan ganja. Lalu lintas motor aja lebih banyak mati daripada ganja, nggak pada yang pusing tuh di jalanan, orang pada nekat. Lebih banyak yang mati di jalanan Pak daripada ganja. Jadi itu tolong deh, jangan dibela-belain yang begituan, biarin aja. Yang penting orang bisa berobat supaya sehat. Itu Pak. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan terima itu kasih. jadi pertimbangan. Terima kasih Pak Amir ya. Ya. Baik. Dari Jaksel kita menuju Jaktim Pak Handoyo ya. Ada Pak Ino di Pulau Gebang. Silakan Pak Ino. Ya, selamat siang narasumber dan para pendengar yang pintar. Selamat siang Pak Ino. Ya Pak Ino. Saya setuju dengan narasumber bahwa kita harus mendengarkan masukan dari para ahli terkait manfaat maupun mudaratnya. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada narasumber, data WHO yang disampaikan narasumber apakah khusus untuk penyalahgunaan kanabis atau ganja saja yang disampaikan tadi yang menyebabkan sekian banyak kematian, ataukah sudah digabung dengan penggunaan zat lainnya? Karena barusan saya buka data dari WHO untuk penggunaan ganja non medis, efeknya belum ada yang jadi sampai overdosis atau kematian. Di sini disampaikan bahwa efeknya adalah berkurangnya kemampuan kognitif, asosiatif, serta psikomotorik saat penggunaan. Dan kalau penggunaan dalam jangka waktu panjang, kemungkinan besar itu dapat menyebabkan gangguan dalam pernafasan, psikologi pernafasan, atau bisa membahayakan pada ibu yang hamil. Jadi tidak jauh beda dengan efek negatif dari kita menghisap rokok sih, seperti yang saya baca sekilas dari penggunaan ganja non medis dalam website di WHO. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ino juga Pak Amir ya. Ini kalau kita boleh saya sambung Pak Handoyo. Jadi WHO juga mungkin bisa diperjelas juga. Kalau yang kami dapatkan sampai sekarang juga WHO belum memutuskan legalisasi ganja medis. Baru sekedar mengeluarkan dari Schedule 4 dan dipindahkan dalam kategori narkotik Schedule 1 atau golongan narkotik yang kurang berbahaya ini Pak Handoyo. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Inu maupun Pak Amir, kita pahami juga ya bahwa memang ini menjadi perhatian kita bersama. Tetapi juga kita harus sampaikan bahwa rilis WHO, kita sama-sama tahu bahwa setelah banyak negara melegalkan ganja, sekarang sudah begitu banyak ribuan jutaan yang menjadi semakin depresi karena penggunaan ganja, termasuk di dalamnya adalah banyak yang bunuh diri. Itu rilis WHO ya, di dalam media kita sama-sama bisa lihat. Namun demikian apapun, bahwa pro kontra ini kita sama-sama kita hormati, kita sikapi dengan bijak, yang mendukung kita hormati dengan bijak, yang kontra pun juga saya kira keluarga-keluarganya yang korban juga harus kita hormati dengan bijak. Yang penting adalah kita menggunakan dari dasarkan basic keilmuan, basic scientific, menggunakan ahli bahwa manfaatnya seperti ini, resikonya seperti ini, kalau ternyata penyalahgunaannya seperti ini, itu sudah komprehensif. Pada akhirnya saat ini apapun diskusi panjang hari ini tidak ada gunanya. Kenapa? RUU undang-undangnya sudah jelas melarang. Namun demikian sebagai sebuah negara demokrasi, ketika ada masukan, keinginan, termasuk pimpinan DPR, Pak Wapres memberikan satu atensi, kenapa tidak kita undang secara komprehensif menyeluruh ya para pihak yang untuk memberi masukan kepada parlemen, kepada pemerintah untuk dikaji, kemudian memutuskan apakah perlu dirubah undang-undang, tidak, apakah perlu amandemen undang-undang, tidak, dengan tentu catatan rekomendasinya adalah manfaatnya tidak ada obat medis di luar ganja yang untuk penyakit tertentu. Kalau toh ada, ternyata tidak terlalu signifikan, masih lebih bagus ketika menggunakan berbahan obat ganja. Itu sangat masuk akal ketika menggunakan medis sebagai bahan ganja sebagai bahan medis. Namun demikian apapun kita hormati, tetapi dengan menggunakan pendekatan kehati-hatian, kita menggunakan keilmuan, mengundang ilmuwan yang berbicara, yang kompeten yang berbicara, tapi tetap menghormati dengan pro dan kontra. Tapi perlu saya ingatkan, kita tidak boleh latah mendengarkan, melihat fakta di negara Thailand misalnya, kalau boleh saya sebut, di media sosial begitu makan ganja saya enak-enaknya sendiri diperlihatkan di media sosial, kemudian negara-negara lain begitu kita diperlihatkan, saya kira juga harus menjadi perhatian kita bersama. Sedikit banyak bahwa apa yang di negara tetangga maupun negara-negara yang lain dengan melegalisasi ganja itu juga berdampak kepada psikologis masyarakat kita. Oh, ternyata ganja tidak masalah loh, bahkan nilai ekonominya sangat tinggi loh. Bahkan negara tetangga justru yang dinilai kapitalisasi dari sisi ekonomi, sedangkan kita kan tidak jelas dilarang. Karena itu meskipun saat ini juga sudah merubah rilis WHO menyatakan merubah dari
kelas yang menjadi kelas 1. Jadi itu hal yang menjadi perhatian kita bersama. Apapun Mas Ari, semua kita hormati, tetapi menggunakan pendekatan keilmuan dari si ilmu maupun dari si hukum itu harus kita gunakan secara bersama-sama untuk menentukan apakah itu perlu tidaknya di amandemen. Tapi saya mendukung sebagai bahan diskusi sebuah negara yang demokrasi untuk kita berbicara dengan asas kehati-hatian, menggunakan asas keilmuan, saintifik untuk mengukur, melihat dan mendapatkan rekomendasi dari para ahli, Mas Ari. Baik, Pak Handoyo, terakhir mungkin bisa ditanggapi dan akan saya bacakan beberapa komentar via WhatsApp ya sebagai penutup. Ada beberapa yang masuk, ini ada Ibu Ita Fatima. Hati-hati loh, siapa tahu orang yang menyuarakan melegalkan ganja itu adalah suara dari para bandar narkoba supaya mereka bisa bebas leluasa meracuni para kaula muda. Kemudian selanjutnya ada Pak Marianto di Cilengsi, ngomong soal ganja secara hukum sudah harga mati untuk pemanfaatannya. Saya mohon Bapak narasumber harus tegas bilang tidak boleh ganja untuk obat dan pengobatan. Cukup bilang tidak bisa selesai dan enggak usah ditimbang-timbang lagi ya. Kemudian selanjutnya Pak Ilham di Bogor, kalau bicara ganja sebagai zat adiktif, tolong larang juga penggunaan dan pemanfaatan tembakau karena menurut saya lebih sulit melepaskan diri dari nikotin ketimbang THC dari ganja. Nah, Pak Handoyo mungkin terakhir sebagai penutup dan juga merangkum beberapa komentar pendapat dari masyarakat pro dan juga kontra mengenai hal ini, apa yang bisa disampaikan Pak Handoyo? Silakan. Mas Ari, apapun kita hormati ya, yang pro dan kontra, isu kekinian kita hormati, termasuk banyak atensi dari pimpinan negara kita, pimpinan DPR harus kita hormati sebagai sebuah negara hukum, negara demokrasi yang harus kita hormati bersama-sama. Namun demikian saya sampaikan kepada semua pihak di para pendengar El Cinta ya, sampai saat ini adalah amanah rakyat, amanah undang-undang tidak mengizinkan peredaran, penggunaan termasuk dari sisi medis penggunaan ganja. Itu harus dihormati. Nah, ternyata ada isu kekinian, ada yang sangat membutuhkan, itu juga harus dihormati, itu loh. Harus dihormati, harus diberikan ranah untuk tempat diskusi. Untuk itu saya kira, untuk bahan diskusi, bahan kajian, inilah sebagai sebuah langkah awal untuk bukan bermaksud atau kita latah negara lain, latah dari isu-isu kekinian terhadap nilai ekonomi ganja yang tinggi. Kita tidak boleh lupakan, itu harus kita buang jauh-jauh dari sisi itu. Sebagai sebuah negara yang punya jati diri, ya kita harus menggunakan jati diri bangsa kita sendiri. Dengan cara apa? Saya kira ya seperti yang disampaikan oleh Pak Wapres maupun teman-teman parlemen yang lain, ya gunakan ranah diskusi, gunakan ranah ilmiah dengan basic keilmuan, tapi juga menggunakan asas kehati-hatian. Saya kira hormati bagi yang mendukung terhadap penggunaan medis ganja, tapi juga kita hormati, kita harus junjung tinggi terhadap orang warga negara yang sangat menolak terhadap penggunaan ganja, termasuk sekalipun itu menggunakan medis. Saya kira masih jauh ya untuk menuju ke arah untuk melegalkan ganja, karena itu sudah produk undang-undang dan harus kita hormati bersama-sama. Sekali lagi, sampai detik ini tidak diizinkan apapun, bentuk apapun alasannya untuk medis maupun yang lain, tidak ada ranah celah untuk penggunaan ganja dari sisi medis. Baik. Karena rakyat melalui undang-undang tidak larang, tetapi sebagai negara demokrasi silakan untuk menjadi bahan diskusi. Begitu Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Handoyo untuk informasi edukasi bersama El Cinta pada siang hari ini Pak Handoyo. Salam sehat Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian